Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril Tanjung, NIM E2019-2315 dari kelompok 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi efisiensi produsen. Seorang produsen diharuskan untuk bekerja secara efisien agar keuntungan yang diperoleh kian menjadi besar. Tuntutan bekerja secara efisien ini tidak dapat dihindari dalam dunia bisnis modern maupun dunia industri modern. Dan seringkali dijumpai bahwa biaya produksi dirasakan terus meningkat, sementara nilai produksi dirasakan relatif lambat meningkatnya. Lambatnya peningkatan nilai produksi sering disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya salah satu contohnya itu karena nilai tambah komoditas barang-barang seperti contohnya padi atau pertanian yang relatif lambat berkembangnya dibanding dengan komoditas hasil industri, dan daya beli masyarakatnya yang juga relatif masih rendah. Setelah itu, efisiensi produksi itu mengikut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah keluaran tertentu, termasuk produk. Jika produsen tidak efisien dalam berproduksi, maka dalam kondisi tersebut produsen tidak dapat memproduksi lebih banyak barang yang tanpa mengurangi produksi barang yang lain. Untuk analisis efisiensi produksi dapat juga digunakan analisis Pareto, yang mana kita anggap saja bahwa dalam perekonomian hanya terdapat 2 orang produsen yang menghasilkan 2 jenis barang, yaitu barang X dan juga barang Y, serta hanya menggunakan 2 jenis faktor produksi, yaitu tanah dan juga tenaga kerja, yang mana tanah simbolnya T dan juga tenaga kerja itu simbolnya B. Oke, selanjutnya ada diagram, yang mana namanya diagramnya kita buat saja diagram 2.5, yang merupakan diagram kurva-kurva kemungkinan konsumsi besar. Diagram ini menunjukkan kurva hasil fisik total atau HFT dari satu jenis penggunaan faktor produksi saja pada masing-masing produk. Yang diagram 2.5 yang A itu merupakan faktor produksinya itu tanah variabelnya, sedangkan yang B faktor produksinya itu merupakan tenaga kerjanya, faktor produksi variabelnya. Dan bisa diketahui bahwa HFT merupakan sebuah analisa jangka pendek. Kenapa demikian? Dikarenakan HFT menunjukkan hasil produksi apabila produsen hanya menggunakan tambahan satu faktor produksi dengan asumsi penggunaan faktor produksi lainnya itu tidak berubah. Nah, faktor produksi yang tetap inilah yang menunjukkan bahwasannya HFT merupakan suatu analisa jangka pendek yang tidak bisa digunakan dalam jangka yang panjang. Selanjutnya di diagram 2.6 bisa dilihat tingkat produksi H1 itu dapat dicapai dengan menggunakan tanah sebanyak T1 unit dan tenaga kerja sebanyak B1 yang dipertemukan atau ditunjukkan oleh titik K. Akan tetapi di diagram yang 2.7 yang selanjutnya ini dapat pula diketahui bahwa produksi H1 tidak hanya dapat dicapai dengan kombinasi tenaga dan juga tanah sebanyak T1 B1, tetapi juga bisa dengan kombinasi campuran T2 B2 dan T3 B3. Jumlah tenaga yang digunakan dan tingkat produksi yang dicapai tentukan oleh besarnya dana yang tersedia, harga dari tanah, dan upah tenaga kerja. Dan selanjutnya di diagram 2.8, kurva anggaran T1 B1 adalah kombinasi dari tanah dan tenaga kerja yang dapat diperoleh dengan sejumlah anggaran tertentu. Yang mana apabila dananya semakin besar, kurva anggaran T1 B1-nya itu akan bergeser ke arah kanan, sejajar dengan T2 B2. Sedangkan dana yang lebih kecil akan menggeser T1 B1 ke kiri, dengan asumsi sewa tanah dan upah tenaga kerja tidak mengalami perubahan. Dan apabila harga salah satu input mengalami perubahan, maupun itu naik ataupun turun, maka kurva anggarannya juga akan berputar ke bawah atau ke atas, tergantung input mana yang berubah.
Seperti itu. Dan sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.